red velvet roll cake. Pertama, kita mau campurkan 40 ml minyak sayur dengan 15 gram coklat powder. Aduk rata hingga coklat larut semua. Kemudian kita mau tambahkan 55 gram tepung terigu protein rendah. Aduk rata lagi sampai tepung benar-benar tercampur dengan baik dan gak ada sisa tepung yang bergerindil. Lalu kita mau tambahkan 45 ml susu cair dan setengah sendok teh lemon juice. Aduk lagi. Di sini adonan mulai mengental. Lalu kita mau tambahkan 4 butir kuning telur. Aduk rata. Seperti ini konsistensinya ya. Nah, kemudian di sini kita mau tambahkan dengan pewarna makanan merah tua. Jadi 3 sampai 4 tetes sampai warna merah yang kita inginkan. Pakai food coloring, yang gel itu paling bagus. Nah, seperti ini ya konsistensinya. Kita mau sisihkan dan kita mau bikin meringue. Untuk meringuenya, 4 butir putih telur kita tambah dengan 1 sendok makan lemon juice dan 40 gram gula kastor. Kita mau mixer di kecepatan medium ya. Saya pakai hand mixer Silencio dari Signora. Saya pakai speed maksimal di 6. Ya, jadi mixer Signora baru ini dia speednya itu 1 sampai 9. Nah, kita ambil paling ini ya, paling kuatnya itu di speed 6 aja. Habis itu kita gradual turun. Oke, kita mau mixer sampai konsistensi itu firm peak. Jadi hand mixer Signora terbaru ini dia pakainya balon whisk ya. Jadi untuk balon whisk ini dia paling bagus untuk bikin meringue. Hasil meringuenya itu nanti bagus banget. Nah, pakai attachment balon whisk yang seperti ini itu kalau buat bikin meringue itu dia lebih cepat jadi dibanding dengan attachment yang whisk biasa itu ya, yang jarang-jarang. Jadi pakai ini tuh menghemat waktu banget untuk pembuatan meringue dan hasilnya itu bagus banget ya. Di sini saya tunjukin kalau firm peak itu gimana. Nah, seperti ini firm peak. Sekarang kita mau campurkan ke adonan red velvetnya. Ambil sebagian dulu, kemudian kita aduk balik menggunakan hand whisk sampai tercampur. Setelah tercampur rata, kita mau tuang balik adonannya ini ke mixing bowl yang berisi meringue tadi. Nah, kita mau aduk balik lagi, masih menggunakan hand whisk ya. Tapi nanti di akhir pengadukan kita mau tukar hand whisk ini dengan spatula. Supaya pengadukannya itu benar-benar rata tercampur sampai yang di dasar mangkok. Jangan sampai ada meringue yang tertinggal atau adonan red velvet yang mengendap di bawah. Ya, kemudian setelah tercampur rata kita mau tuang ke loyang. Di sini saya pakai loyang ukuran 26 cm x 26 cm. Kita mau ratakan adonan dan nanti sebelum masuk ke oven ya, kita mesti hentak-hentak dulu loyangnya supaya air bubble yang mungkin ada di dalam adonan itu hilang. Dan kita mau panggang di suhu 150 derajat selama 30 menit atau sampai matang. Nah, sambil nunggu kuenya matang, kita mau bikin krimnya dulu. Di sini ada cream cheese, saya pakai 30 gram cream cheese yang udah dilembutkan. Ya, suhu ruang seperti ini udah lembut. Kita mau tambahkan 150 ml whipped cream. Saya pakai whipped creamnya ini non dairy ya. Kita mau mixer sampai stiff.
sampai konsistensi stiff. Pertama ya, kita pakai speed agak tinggi ya, tapi nanti setelah whipped creamnya udah mulai kental, kita mesti turunin ke medium aja, karena kalau udah mulai mengental itu dia cepet banget kakunya. Jangan sampai overbeat, nanti kok terlalu kaku jelek jadinya. Lebih baik kurang kaku, kita bisa sesuaikan nanti kekakuannya dengan di whisk manual aja. Nah, untuk ngecek konsistensinya yang udah bener gimana, itu nanti seperti ini ya. Kalau kita aduk balik dia udah begini, berarti udah bener ini konsistensinya. Sekarang kita masukkan ke dalam piping bag supaya lebih gampang pada saat pengolesan ke roll cake-nya. Kalau kita belum mau pakai, bisa simpen dulu. Setelah masuk piping bag ya, simpen dulu krimnya di lemari es. Nah, sekarang kuenya udah mateng, kita keluarin, kita hentak-hentak dulu. Kemudian kita langsung keluarin dari loyangnya. Nah, kalau mau oles krim itu nanti tunggu bener-bener dingin ya, supaya krimnya tuh nggak meleleh. Di sini kita bisa langsung lepas aja alas bakingnya dan kita tunggu dingin. Nah, bagian bawah kue itu nanti akan menjadi bagian atas ya. Jadi bagian atas kue yang akan kita oles dengan krim. Kita mau trimming dulu diagonal salah satu sisinya. Dan sisi lainnya kita potong juga supaya lebih rata. Dan potongan ini nanti kita bisa pakai untuk crumble. Nah, kita mau olesin krimnya merata ya di seluruh permukaan, karena kita nggak ada isi apapun, hanya cream cheese dan whipped cream aja. Jadi kita mau olesin sampai rata ke seluruh permukaan, jadi nggak ada yang lebih tebal. Kita olesin rata. Nah, tips saya ya, kalau mau gulung kue itu dialasin dengan baking mat yang silikon itu. Jadi dia nggak akan lari-lari. Pada saat gulung itu dia nggak akan jalan-jalan. Jadi itu ngebantu banget buat bikin roll cake. Nah, kalau udah rata, kita mau gulung. Jadi gulungnya itu dari bagian yang kita potong rata tadi. Ya, kita gulung ke arah potongan diagonal. Nah, kalau pakai silikon mat ini buat alasinnya itu enak sekali. Dia nggak bakalan lari-lari pada saat kita gulung. Nah, setelah digulung, kita mau padatkan pakai penggaris bisa, pakai spatula scraper bisa, sampai padat. Kemudian kita mau simpen dulu di kulkas selama 1 jam sampai krimnya itu set. Setelah krimnya set, kita bisa keluarin dari kulkas dan kita bisa potong. Kita potong dulu di kedua sisinya supaya rapi ya. Kemudian saya pakai penggaris untuk marking potongannya nanti. Jadi dipotong sesuai ukuran yang udah di marking. Nah, di sini kalau mau potong roll cake ya, pastikan pisaunya tajam dan panasin dulu pisaunya. Bisa pakai torch, bisa juga pakai air panas.
Sekarang kita mau hias bagian atas kuenya. Dan hiasan ini referensi aja ya, balik ke selera masing-masing. Nah, red velvet roll cake udah jadi tutorialnya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, happy baking, dan good luck. See you next time.